beberapa perusahaan penerbangan tuh menyediakan fasilitas berupa beasiswa kepada orang-orang yang emang berminat di bidang penerbangan. Halo para warga, balik lagi bersama gue Bung Firman di acara Kok Bisa Sih? Bisa aja, bisa banget, bisa terus, yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Hatur nuhun di ujung nonton. Halo para warga, balik lagi bersama gue Firman dalam acara Kok Bisa Sih? Kok bisa sih? Nah, untuk kali ini di acara gue udah kedatangan seseorang yang mungkin dia pekerja keras. Dan mungkin dia pekerjaannya itu bisa di darat, di laut, atau di udara. Nah, untuk pertama kalinya mungkin kita bisa nanya namanya dulu kali ya. Nah, mungkin Bung ini bisa memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Terima kasih Bung, semua teman-teman, warga-warga di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama gue Meiza Dewantoro, seorang first officer di sebuah airline di Indonesia. Nah, untuk sebelum ke selanjutnya lagi, nah di sini gue udah nyiapin question dari para warga di Instagram. Nah, mungkin bisa kita lihat ya pertanyaannya. Nah, yang pertama itu, kok bisa sih ada di posisi sekarang? Awalnya gimana? Bisa terlibat di jadi first officer? Apa awalnya emang iseng-iseng atau cita-cita? Untuk yang pertanyaan yang udah dikirimin nih, mungkin bisa dijawab oleh Bu. Oke, sebelumnya kalau buat jadi first officer itu emang cita-cita dari kecil sih, gue tuh udah pengen jadi pilot. Jadi apapun pas selesai SMA tuh kan terakhir emang udah pengennya kalau bisa sekolah pilot gitu. Jadi apapun nyokap gue nyuruh, misalkan kuliah biasa nggak mau, maunya sekolah pilot gitu. Jadi gue tetap pengen sekolah pilot aja dari awal. Oh begitu. Terus ada pertanyaan juga nih. Apa sih bedanya first officer sama pilot sama kapten, itu apa bedanya? Kalau first officer, jadi sebenarnya awal katanya itu sebenarnya pilot sih. Pilot itu kan jenis pekerjaannya. Nah kalau first officer itu jabatannya, sama captain. Jadi ada dua doang, first officer sama captain jabatannya. Yang masih duduk di sebelah kanan itu adalah first officer, yang duduk di sebelah kiri standarnya adalah captain. Tapi bisa juga di dalam keadaan penerbangan tertentu bisa jadi captainnya duduk di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya juga captain juga gitu. Jadi ya bisa tergantung kondisinya waktu itu lagi kayak gimana kondisi penerbangannya. Oh begitu. Oh iya, gue juga mau nanya nih ya. Kalau misalkan pilot atau first officer itu menerbangkan sama mendaratkan pesawat itu sama apa enggak sih? Maksudnya apa yang nerbangin pesawatnya itu first officer, pas landingnya captain, apa gimana sih? Oke Bung Firman, kalau buat yang menerbangkan dan mendaratkan itu kebagi lagi jadi dua. Jadi pekerjaan di pilot itu kita even captain, either first officer, kita bisa punya dua pekerjaan yang sama. Jadi di hari itu kita state dari awal, misalkan biasanya keputusan itu dari captain, bisa jadi kita jadi satu pilot monitoring atau pilot flying. Jadi kalau misalkan pilot flying itu kita benar-benar cuma megang kendali pesawat sama memanage semua panel yang ada di cockpit. Jadi kalau kita mau apa-apa, seorang pilot flying tuh tinggal bilang ke si pilot monitoringnya. Itu bisa captain atau bisa first officernya yang jadi pilot monitoring. Jadi cuma ada dua. Kalau pilot monitoring itu mostly kita cuma megang komunikasi sama ngebantu pekerjaan dari pilot flyingnya tersebut. Jadi dia minta apa, kita bantuin. Berarti ya kayak kerjasama kali ya. Berarti Iya. kalau misalkan lagi
mau apa namanya pas mau mendaratin atau pas kita mau take off gitu kan, berarti kan saling membantu gitu ya, saling cover gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan first officer-nya butuh apa gitu kan, pas lagi dia mau take off-in misalkan kan nih bagian first officer, berarti first officer-nya minta tolong ke captain juga boleh gitu kan. Misalnya kita minta tolong cap rodanya dinaikin, tolong cap di set ini. Jadi kita tinggal minta ngeset aja, kita fokus ke terbangin aja. Gitu. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Gimana sih awal untuk sekolah pilot itu? Mungkin maksudnya ini kali ya, sekolahnya tuh dari sekolah apa, lulusan apa kali ya? Apa ada berbagai macam lulusan sekolah-sekolah pilot gitu masih? Jadi kalau sekolah pilot itu kita kalau di Indonesia tuh ada yang punya negara, ada juga yang punya independen gitu kayak swasta. Misalkan dia seorang pembisnis yang emang dia mau bikin sekolah, nah di bidangnya bidang penerbangan. Jadi kalau buat gelarnya kita ya sebenarnya sih masih tetap lulusan SMA, cuman emang kita kerjanya aja di level profesional gitu kan, karena kita kan bawa pesawat dan membawa nyawa penumpang gitu. Sekolahnya sih berbentuk akademi biasanya kalau misalkan penerbangan, jadi agak berbeda sama kuliah ataupun sekolah-sekolah misalkan sekolah kejuruan gitu, beda. Kita mendalami satu akademis tertentu doang. Di situ kita kalau sekolah pilot berarti kita mendalami akademis di menjadi seorang pilot, menjadi seorang penerbang. Terus bedanya apa sih, kan tadi katanya ada sekolah dari kedinasan ya, apa sekolah dari punya negara swasta. Sama swasta. Nah, itu bedanya apa? Mungkin kan warga-warga di luar sana kan nggak pada tahu kan apa bedanya gitu, karena kan ya mungkin mereka ada yang sedang mencari juga kan untuk sekolah-sekolah pilot ini gitu kan, mungkin bisa dijelaskan gitu kan oleh Bung. Oke, kalau misalkan sekolah punya negara ataupun swasta Bung, sebenarnya sama aja intinya, karena kita buat mencetak seorang pilot biasanya sama tuh, cuman biasanya kurikulumnya sama gaya mengajarnya doang yang beda. Jadi lulusan sekolah pilot ini dia mempunyai warna kayak gini. Kalau misalkan dari sekolah pilot swasta kita mempunyai warna kedisiplinannya kayak gini kah, atau cara terbangnya kayak gini kah, cara bicaranya gitu. Biasanya cara bersikapnya kan beda-beda antara swasta dan sekolah pilot negeri gitu. Sama aja kayak kita sekolah SMA gitu kan, atau sekolah SMP gitu. Karena kita lulusan sekolah negeri atau swasta kan biasanya berbeda cara kita bersosialisasi atau bekerja sama dengan orang lainnya tuh gimana. Gitu. Nah, ada juga nih pertanyaan dari para warga. Untuk sekolah penerbangan, apakah ada beasiswanya atau tidak? Sekolah penerbangan sebenarnya sih di eranya saya waktu itu beberapa perusahaan penerbangan tuh menyediakan fasilitas berupa beasiswa kepada orang-orang yang emang berminat di bidang penerbangan. Jadi kita di waktu itu kita harus kayak ngelamar kerja gitu Bung awalnya. Ngelamar kerja, kita masukin dokumen kita, nilai raport kita, terus sertifikat bahasa Inggris kita dengan standarisasi tertentu dari perusahaan tersebut. Kemudian CV, jadi kayak ngelamar pekerjaan aja gitu. Nanti dari perusahaan tersebut akan mengevaluasi siapa yang bisa masuk untuk melanjutkan ke sekolah penerbangan gitu. Nah, tapi nggak tahu sih di era sekarang masih ada apa enggak, tapi di perusahaan saya di saat itu masih ya kita terkenal dengan beasiswanya sih, alhamdulillah. Nah, untuk ini juga nih kan takut tadi yang nggak tahu kan. Nah, kalau untuk rapot
itu tadi kan menggunakan rapot. Nah, rapot itu yang dilihat apanya apa? Apa nilai matematikanya, atau nilai geografi, atau nilai apa namanya menghitung yang lainnya kayak fisika, kimia atau kayak gitu, atau gimana sih? Karena kan ada beberapa orang juga kan yang mau mencoba mendaftar. Nah, terus Iya, itu tadi kayak kan jurusannya gitu kali ya Bung, maksudnya kayak jurusan iya. kan ada yang dari IPA Iya, SMA-nya betul atau kalau IPS. SMA. Nah, terus kalau untuk bahasa sendiri gitu kan, kayak itu tuh pakai sertifikat bahasanya tuh apa gitu loh? Apa TOEFL, apa IELTS atau apa gitu. Nah, mungkin yang pertama ini kali mungkin jelasin mungkin tentang raport kali ya. Itu kayak gimana maksudnya di nilainya tuh? Oh iya, kalau buat raport itu jadi kita biasanya dilihat tuh nilai kita selama sekolah di sekolah menengah atasnya, kita dilihat di 3 akademi sih biasanya. Kalau saya waktu itu karena lulusan IPA, jadi dilihat nilai matematikanya, nilai fisika sama kimia. Waktu itu dilihatlah nilainya rata-rata paling enggak kita minimal itu adalah 7,5 itu. Terus dilihat juga pas hasil akhir raportnya tuh gimana, apakah kita rata-rata nilainya segitu terus. Jadi kalau misalkan di bawah itu berarti kita nggak masuk di standarisasi perusahaan ini gitu. Kalau buat sertifikat bahasa Inggris, jadi waktu itu di tahun saya kita harus punya sertifikat TOEFL dari instansi pengetesan bahasa Inggris gitu. Di Indonesia ada beberapa ya. Saya waktu itu di salah satu kampus sih di Indonesia di Jakarta Barat, ada kampus yang emang dia punya buat tes TOEFL waktu itu. Jadi minimalnya kalau buat masuk di perusahaan saya itu minimal TOEFL-nya adalah 475, dan alhamdulillah saya waktu itu tes dapat nilai TOEFL-nya 500. Jadi passing aja. Setelah udah passing dari sertifikat bahasa Inggrisnya kan dikumpulin ke perusahaan, terus udah kita mulai dipanggil deh buat tes selanjutnya gitu. Nah, berarti kalau itu kan tadi kan dari jurusan IPA ya. Kalau untuk jurusan IPS bisa apa enggak sih? Karena kan ada beberapa orang juga yang mungkin dari jurusan IPS pengen coba apa namanya untuk menjadi mendaftar di sekolah pilot gitu ya mungkin. Kalau misalkan dari IPS atau IPA pun sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi itu tergantung dari sekolah pilot yang mau menerimanya, itu kayak dia punya standarisasi gimana, entah harus IPA kah atau IPA IPS bisa. Tapi mostly sekarang di negara kita tuh emang IPA IPS bisa juga. Jadi sebenarnya jauh berbeda sih yang kita pelajarin di pelajaran IPA SMA dengan di sekolah pilot tuh berbeda, karena kita lebih fokus ke satu hal dan itu sebenarnya jauh lebih mudah gitu. Jadi yang lebih didalamin justru ke handling ke kita buat terbang sama memanage semuanya gitu. Nah, kalau misalkan dari jurusan IPA IPS bisa, berarti setiap orang bisa dapat aja berarti ya beasiswanya gitu ya. Nah, kalau misalkan orang itu nggak bisa masuknya itu kayak gimana? Apa gara-gara nilainya atau tinggi juga di ini nggak sih diukur nggak sih kayak tinggi berat gitu? Tinggi juga masuk. Terus biasanya dari itu tuh yang saya bilang sebelumnya tuh Bung, kayak minimal nilai di raportnya misalkan rata-ratanya nggak 7,5, dia biasanya tuh nggak dapat panggilan buat tes selanjutnya gitu. Kalau tinggi minimumnya tuh berapa tuh? Ada standar darinya sendiri? Standarnya kita kalau buat masuk sekolah pilot itu biasanya 165 cm sih. 165. Jadi nggak terlalu pendek, nggak tinggi juga gitu, kayak yang penting standar ukuran Indonesia aja kali ya. Mungkin kalau kita sebenarnya di bawah 165 mungkin agak kesulitan buat saat kita masuk di pesawat latih itu, biasanya dia kursinya udah nggak bisa ditinggiin lagi, jadi mungkin kita ngelewat ke depan tuh agak ketutup sama dashboard gitu aja sebenarnya yang menjadi penghalang. Tapi kan bisa
atasin, misalkan dikasih bantal kah di bawahnya gitu. Jadi gitu sih Bung. Nah, kalau boleh tahu apa sih nama sekolah pilotnya Bung Meza ini nih? Wah, kalau sekolah pilotnya mungkin orang-orang udah tahu ya, cuman satu-satunya perusahaan yang nyediain fasilitas buat orang-orang yang emang keinginannya kerja di bidang penerbangan itu cuman satu, namanya Akademi Topi Merah. Kita punya 2 base tuh, ada di Palangkaraya sama di Cirebon. Jadi tinggal dicari aja lah. Pokoknya itu dia, si merah. Nah, jadi ya ciri-cirinya mungkin seperti itu kali ya. Jadi mungkin bisa nanti dicari di Google apa sih itu si topi merah itu, mungkin ya pasti adalah jawabannya. Nah, terus nih gue udah ada pertanyaan juga lagi. Gimana sih kesehariannya menjadi pilot itu, enak apa enggak, dan apa suka dukanya? Kalau jadi pilot di waktu kerja ya, kalau waktu kerja sih sebenarnya alhamdulillah sih kebanyakan enaknya sih, cuman mungkin pas masa sekolah sih sebenarnya Bu. Kalau masa sekolah tuh lebih kita, karena kita yang biasa hidup sama orang tua, terus hidupnya tuh selalu dimanja gitu. Begitu sekolah penerbangan kan kita masuk di akademi. Di akademi itu biasanya disiplin sih yang paling ditekanin. Disiplin tuh banyak, maksudnya dalam waktu istirahat pun kita harus didisiplinkan. Makan didisiplinkan, misalkan makanan juga kita harus makan bukan teratur doang, tapi yang bermutu makanannya, yang 4 sehat 5 sempurna lah paling enggak. Terus disiplin dalam belajar, disiplin dalam menggunakan waktu, itu semua harus dilatih. Dan ketika kita dari masa kita SMA beralih ke akademi penerbangan, itu sebenarnya lebih banyak dukanya sih. Dan kalau sekarang begitu udah terbang ya lebih banyak sukanya. Berarti mungkin pas zaman sekolah penerbangan itu kayak semi militer nggak sih, apa gimana tuh? Karena kan mungkin dari ceritanya itu kayak terlalu ini banget ya, kayak terlalu tegas gitu ya. Iya, kurang lebih gitu sih Bung, kurang lebih ya semi militer lah gitu. Semi militer gitu ya. Nah, kalau untuk jam terbang sendiri, untuk menjadi kapten itu dari first officer itu berapa jam tuh? Kalau dari first officer menjadi seorang captain itu kita minimumnya itu punya mengantongi 3.000 jam, dan kita juga itu buat minimumnya 3.000 jam. Terus kita paling nggak udah mengantongi sebuah license lanjutan dari sekolah pilot, yaitu ATPL. ATPL itu adalah Airline Transportation Pilot License. Jadi itu kayak tingkat lanjutan buat menjadi seorang captain. Kita harus punya lisensi itu dan mengantongi jam terbang di pesawat yang mau kita jadi captain. Misalkan kayak di 737 gitu, kita harus punya at least 3.000 jam itu minimum. Nah, terus kalau misalkan kan kita udah masuk sekolah pilot nih. Nah, kalau dari sekolah pilot itu kita dibekali berapa jam? Kan nanti biasanya kan udah berapa jam nanti terus naik kan ke first officer. Nah, itu tuh kita udah dibekali berapa jam gitu. Oke, kalau misalkan sekolah pilot jadi biasanya kalau kita dari sekolah pilot itu kita dibekali 2 license nih. 2 license awal itu ada private pilot license, kemudian tingkat lanjutannya ada commercial pilot license sama instrument rating. Jadi biasanya sepaket tuh commercial pilot license sama instrument rating. Nah, biasanya di kolaborasi kedua license tersebut kita paling nggak sudah mengantongi 150 jam. Dan di 150 jam itu tapi kan masih di pesawat yang bukan pesawat multi engine. Kalau kita mau kerja di airline itu kita harus punya rating
pesawat yang mau kita terbangin di airline tersebut. Jadi biasanya kita pas masuk di perusahaan, selain kita harus ulang untuk mendapatkan rating, kita juga harus menambah jam terbang buat mempelajari pesawat yang akan kita bawa di airline tersebut. Pesawat tuh udah goyang parah, di depan tuh kita udah kerasa goyang banget.